Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat hari Sabat bagi setiap kita. Marilah kita menguduskan hari ini, dan semuanya hanyalah bagi kemuliaan Tuhan. Dan mari kita menguduskannya sebagai anak-anak yang melakukan kehendak Tuhan. Sebab setiap orang yang melakukan kehendak Tuhanlah yang akan masuk ke dalam kerajaan-Nya. Haleluya. Pagi hari ini tanggal 3 Desember ya, Tuhan menggerakkan hati ini untuk kita bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Dan saya juga akan menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dan juga nubuatan-nubuatan yang akan Tuhan berikan ya. Saya juga akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang dinatakannya selama beberapa minggu ini. Haleluya. Kita satukan hati kita. Engkaulah Bapa yang Maha Kudus, Engkaulah Bapa yang Maha Suci, Engkau Bapa yang Maha Mulia. Syukur kami Bapa pagi hari ini buat segala kebaikan, buat segala rahmat yang Kau berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang menolong dan melindungi kami sepanjang hari, sepanjang waktu. Dan sepanjang malam Engkau memberikan kami kemampuan dan kekuatan. Terima kasih ya Bapa. Dan pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengatur persembahan kami Bapa sebagai ucapan syukur kami atas segala kebaikan. Inilah tubuh, roh, dan jiwa kami Bapa. Inilah puji-pujian kami untuk menyenangkan hati-Mu. Terimalah, layakkanlah kami di hadapan-Mu Bapa, menaikkan persembahan kami. Ampuni dosa kami Bapa. Hosana. Terima kasih kami ucapkan padamu atas segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, rahmat-Mu yang Kau nyatakan bagi kami selalu baru setiap waktu. Haleluya. Abad Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Abad Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu
hasana Hasib Haleluya Haleluya Glory mulia Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan yang kami puji, kami sembah, kami muliakan. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Terima kasih buat pertolongan dan penyertaan. Teguhkan, kuatkan kami senantiasa Bapa menghadapi hari-hari kami. Teguhkan, kuatkan kami Bapa untuk kami selalu teguh di dalam firman. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan yang Maha Kudus. Ajar kami Bapa, penuhi kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, supaya kami berjalan di dalam iman kami ya Bapa yang penuh ya Bapakku, di dalam hikmat pengertian pengetahuan yang daripada Engkau Bapa, supaya kami tidak gampang terombang-ambingkan akan dunia ini. Ya Hosana ya Allah Hosana. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Memenuhi hatiku, rohku sujud menyembah-Mu. Haleluya. Biarlah awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, rohku sujud
sujud menyembahmu. Haleluya. Glory. Engkaulah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Hanya namamu lah Bapa, nama di atas segala nama. Engkaulah Raja, Raja di atas segala raja. Sembah syukur kami Bapa di hadapanmu, buat kasih setiamu yang menyertai menolong kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa yang selalu menuntun kami kepada kebenaran akan firman-Mu. Di dalam namamu yang kudus Bapa, Yahweh Bapa yang berkuasa, kami berdoa mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan, saudara terkasih di dalam Yahusua. Sungguh setiap hari sesungguhnya adalah hari yang baru dalam kehidupan kita. Dan di dalam setiap hari yang baru kita harus mengerti akan banyak yang kita hadapi. Selama bumi masih berjalan, ujian akan tetap kita hadapi. Oleh karena itu marilah kita senantiasa untuk hidup dalam kebenaran akan firman-Nya. Beberapa hari ini Tuhan berfirman akan beberapa wilayah di Indonesia ya, terkhusus ya. Tuhan menyampaikan isi hatinya atas tanah ini, atas Indonesia ya. Tuhan menyampaikan segala kerinduan. Tuhan berfirman, telah banyak yang menjauh daripadanya. Tuhan berfirman juga, telah banyak yang menyimpang dari firman-Nya. Dan banyak orang yang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Banyak orang yang telah melakukan apa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Banyak orang semakin tersesatkan oleh segala pengajaran-pengajaran. Disinilah pentingnya kita untuk berhikmat dan berpengertian. Ya. Disinilah pentingnya kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Satu hal yang harus kita minta daripada Tuhan, supaya kita tidak terombang-ambingkan akan segala pengajaran-pengajaran dunia, yaitu hikmat. Hikmatlah yang menuntun kita kepada kebenaran. Hikmatlah yang menuntun kita untuk melihat segala apa yang pantas kita perbuat, apa yang layak kita makan, apa yang patut untuk kita mengerti. Sebab dengan hikmat Tuhan, maka tidak akan ada yang disembunyikan. Dengan hikmat Tuhan, kita akan mengerti segala apa yang ada di hadapan kita. Mari saudara terkasih di dalam nama Tuhan, buka hatimu, buka hidupmu untuk menerima hikmat yang daripada Tuhan. Dengan engkau datang dan berseru kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Hikmat sangat diperlukan di akhir zaman, di hari-hari terakhir. Sebab hanya hikmat inilah yang membukakan mata rohani kita akan segala apapun. Hikmat ini adalah sesuatu harta yang sangat besar yang harus kita miliki, supaya hidup kita teguh untuk bersandar hanya kepada firman Tuhan. Haleluya. Saya akan berbagi sedikit apa yang Tuhan berikan beberapa hari ini ya. Ini saat ini saya berada di kota Batam ya. Puji Tuhan, hari ini hari yang sungguh luar biasa. Mengingat keadaan tadi malam ya, saya drop. Nah, saya juga tidak tahu apa yang terjadi ya. Saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini karena saya kecapean atau bagaimana? Tetapi terlebih saya tahu semuanya itu karena hati Tuhan ya. Karena saya pernah meminta, Tuhan taruhkan hatimu di dalam
hatiku, supaya aku mengerti apa yang Tuhan rasakan, seperti itu ya. Namun sepanjang malam aku memahami, kok bisa tiba-tiba saya drop seperti itu ya. Ternyata ada hati Tuhan yang sangat berduka ya. Saya mengenal seorang yang Tuhan pilih. Sesungguhnya dia Tuhan pakai luar biasa ya. Tetapi beberapa hari lalu saya tahu kalau bahkan karena pengajaran-pengajaran yang telah diterimanya yang baru-baru ini ya, dia menyangkal apa yang Tuhan telah berikan kepadanya ya. Nah, karena itulah tadi saya sampaikan bagi kita semua pentingnya untuk memegang mahkota kita, memegang apa yang ada pada kita. Janganlah karena pengajaran-pengajaran yang ada sekarang ini ya, kita pun jadi terombang-ambingkan. Jangan karena segala pengajaran-pengajaran yang ada di zaman ini, karena kurangnya hikmat kita, maka kita pun tidak tahu apa yang pantas untuk kita terima, apa yang tidak ya. Ini saya berbicara tentang bahasa roh ya. Memang banyak kontroversi tentang bahasa roh ya. Banyak kontroversi yang dimana mereka berpendapat kalau bahasa roh itu bukan daripada Tuhan ya. Dan banyak juga yang mengatakan kalau bahasa roh itu bukan sesuatu hal yang penting. Banyak juga yang menyampaikan kalau bahasa roh ini adalah sesuatu yang tidak dimengerti ya. Nah, di sini kita harus pahami apa dan seperti apa bahasa roh ini. Ini adalah suatu karunia yang Tuhan berikan. Kalau kita membuka catatan Paulus ya, dalam 1 Korintus, apa yang dia katakan? Tidak seorang pun mengerti bahasa tersebut. Dan janganlah engkau melarang orang untuk berbahasa roh. Dan bahasa roh itu ada untuk apa? Kepentingan diri sendiri ya. Nah, jadi di dalam bahasa roh itu ya, itu membangun dirinya sendiri kepada Tuhan. Jadi bukan berarti kita melarang orang untuk berbahasa roh atau menolak bahasa roh. Tetapi dengan tegas Rasul Paulus juga berkatakan ya, untuk apa dia mengucapkan beribu-ribu kata yang tidak dimengerti ya. Untuk apa dia mengucapkan hal tersebut kalau orang lain tidak memahami? Nah, Paulus tidak salah untuk menyatakan itu. Tetapi poin penting yang kita pegang dari sana apa? Dia menyampaikan untuk apa kita mengajar dengan bahasa tersebut. Kecuali kalau kita bisa menafsirkan. Jadi Paulus tidak melarang. Tetapi kalau kita melihat apakah ada orang yang mengajar ya, diperhatikan ya, apakah ada orang yang mengajar dengan bahasa roh? Tetapi kalau orang mengajarkan bahasa roh ada. Tetapi kalau mengajar dengan bahasa roh ya tidak ada. Yang ada orang berdoa di dalam bahasa roh itu benar ya. Dan kita tidak boleh menyalahkan. Nah, jadi kalau kurangnya pengertian atau pemahaman kita, maka kita pun akan terjerat dan tersesat ya. Tuhan sangat berduka kemarin mengingat seseorang yang dia pilih ya. Di saat kami berdoa, nah saya melihat, loh, saya tahu orang tersebut tadinya bisa berbahasa roh. Tuhan telah mengaruniakan kepadanya bahasa roh. Tetapi di saat kami berdoa, dia diam. Dan setelah saya selidiki, ternyata pengajaran yang dia terima ternyata menolak bahasa roh. Hati-hati ya. Itu ibarat, kenapa Tuhan berduka? Itu ibaratkan satu contoh. Saudara memberikan sesuatu kepada orang lain.
ya. Nah, apa yang saudara berikan adalah sesuatu yang baik, ya. Nah, dan dia pun saat itu menerimanya dengan sukacita. Tetapi di saat dia menerimanya dengan sukacita, ya, seiring berjalannya waktu, dia pun tidak membutuhkan lagi apa yang diterima dari orang tersebut, ya. Dan dia membuangnya. Sementara dahulu, waktu pertama sekali menerima pemberian itu, dia menganggap kalau itu sesuatu yang baik. Dan orang yang memberikan pun sangat sukacita di saat pemberiannya diterima dengan sukacita. Tetapi alangkah sakitnya bagi si pemberi jikalau suatu waktu dia harus tahu kalau yang dia berikan itu akhirnya dibuang, ya. Alangkah duka cita yang dimiliki oleh si pemberi di saat pemberian itu akhirnya ditolak. Padahal di saat dia memberikan, si penerima pun menerima dengan sukacita dan menyatakan kalau itu baik pada dirinya, ya. Seperti itulah di saat saudara telah menerima karunia roh. Tetapi saudara pada akhirnya menolak hanya karena apa? Pengajaran-pengajaran yang telah syarat di akhir zaman ini, ya. Ingat, pengajaran itu akan membawa nama Tuhan. Sebab dikatakan dalam Matius, ya, kalau mereka akan menyesatkan umat-umat Tuhan, bahkan umat pilihan. Dan dikatakan kalau mereka akan datang dengan membawa namaku, kata Tuhan. Artinya apa? Pengajaran itu tentang berjalan di dalam kekristenan, ya, membawa nama Tuhan, mengajarkan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Tetapi mengombang-ambingkan anak-anak Tuhan, ya. Jadi jangan saudara berpikir pengajaran sesat itu tidak membawa nama Tuhan. Pengajaran-pengajaran di akhir zaman membawa nama Tuhan. Bahkan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan adalah membawa nama Tuhan, ya. Jadi hati-hati, kalau kita tidak kuat dasarnya, tidak kuat pondasinya, maka kita akan menjadi manusia yang terombang-ambingkan. Oleh karena itu di sini pentingnya kita untuk apa? Berpengertian, berpengetahuan, berhikmat. Jangan mengandalkan manusia, ya. Jangan mengandalkan gembalamu yang di bumi ini. Cukuplah gembalamu itu hanya mengajarkan kepadamu apa yang tidak engkau mengerti. Tetapi yang paling besar, ya, itu pengertianmu hanya dari gembala yang kudus. Karena gembala secara manusia dia pun terbatas. Bahkan kebanyakan mereka hanya memberikan pengertian itu hanya secara teologi, secara pendidikan yang mereka terima. Terkadang ada halnya, ya, pendidikan yang kita terima secara manusia itu terbatas. Tetapi kalau sudah pengajaran Roh Kudus, ya, ini sudah sangat mencakup sesuatu hal yang tidak bisa terukur. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hikmat yang daripada Roh Kudus tersebut? Dengan kita rajin bersekutu di dalam Tuhan, rajin di dalam pujian penyembahan, dan apa? Rajin membaca kitab suci. Melalui pembacaan kitab suci inilah, maka iman kita akan bertumbuh. Bagaimana caranya iman kita bisa bertumbuh, ya? Dengan apa? Ya, dengan kita tadi memakan segala pengertian-pengertian yang telah tertulis dalam firman Tuhan. Maka di sana pengetahuan kita akan semakin banyak, ya. Nah, di sini kurangnya umat Tuhan. Di sini kurangnya anak-anak Tuhan. Hanya menelan bulat-bulat apa yang didengarkan. Bukannya mengkaji, bukannya menyelidiki, bukannya melihat dan mempelajari sesuai dengan apa yang tertulis. Ingat, segala apa yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan, maka menjauh daripada pengajaran tersebut, ya. Jadi karunia-karunia roh, bahasa roh, ya,
Banyak yang mengatakan seperti ini ya. Saya pernah tanya, kenapa saudara menolak bahasa roh? Ya itu kan kita tidak mengerti katanya. Ngapain kita sampaikan? Dan bahkan ada yang menyebarkan artikel ya. Nah, di situ memang tertulis bahasa roh itu dan dikatakan sebagai bahasa fudu. Nah, ini juga kita harus teliti siapa orang yang menulis tersebut dan karena apa dia menuliskan itu. Ya. Jangan segitu kita membaca, oh iya, oh ternyata seperti ini, sehingga kita meragukan apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Banyak orang diberikan karunia dan orang-orang tersebut Tuhan uji, ya. Tuhan menguji setiap orang yang diberikan karunia. Seberapa besar dia akan memegang dan percaya kalau itu daripada Tuhan. Jangan pakai logika. Albert Einstein saja tidak sanggup melogikakan segala karya-karya Roh Kudus. Siapa kita, apalagi kita, harus melogikakan itu semua. Tuhan telah berikan. Kalau saudara tidak mengerti, ingat apa yang tertulis. Rasul Paulus juga katakan, tidak seorang pun mengerti bahasa itu. Oleh karena itulah, hendaklah engkau meminta karunia untuk menafsirkannya. Ya. Tapi kalaupun satu contoh saudara tidak memiliki karunia untuk menafsirkannya, ada kalanya orang lain yang Tuhan pakai untuk menafsirkan. Inilah indahnya karunia roh tersebut. Inilah indahnya kebersamaan. Ya, di mana dengan pekerjaan-pekerjaan roh tersebut ya, itu semua saling melengkapi, saling mengisi. Disinilah kelihatan di saat Tuhan memberikan karunia A kepada yang lain, karunia B kepada yang lain ya. Disinilah Tuhan melihat seberapa besar kepekaan kita akan pekerjaan Roh Kudus yang Tuhan berikan melalui anak-anaknya ya. Haleluya. Sebentar. Terlalu semangat ini. Tetap topang doa ya. Karunia roh itu Tuhan bekali bagi anak-anaknya. Kalau kita menyadari, itu kan untuk membentuk diri sendiri. Di dalam karunia roh, bahasa roh tersebut, roh kita yang berdoa kepada Tuhan. Tuhan itu roh, bukan daging. Di sanalah ada komunikasi, menyingkapkan hal-hal yang rahasia. Dan roh pun mengerjakannya di dalam tubuh kita. Satu contoh, ya. Kita yang tadinya pemarah, lama-kelamaan itu akan terkikis. Jadi jangan pernah menolak apa yang sudah pernah kita terima. Alangkah disayangkan penolakan tersebut, ya. Tanpa kita sadari kita telah menolak pemberian Tuhan kepada kita, ya. Coba saudara flashback. Di saat engkau menerima karunia itu, apa yang ada dalam hidupmu? Jangan karena pengajaran-pengajaran sekarang saudara pun jadi memflashback, tetapi hal-hal negatif. Oh iya, di saat aku mendapat bahasa roh, hidupku susah segala macam. No. Selidiki. Jangan karena sudah antipati jadi mencari hal-hal yang negatif. Hati-hati. Kemurtatan yang besar adalah di saat kita menolak apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kemurtatan itu bukan di saat saudara, satu contoh, sudah yang menjadi seorang Kristen atau Nasrani, kemudian saudara berpindah kepada agama yang lain. Oh no. Tetapi kemurtatan itu di saat saudara kehilangan kasih mula-mula. Di dalam kasih mula-mula Tuhan mencurahkan, mengaruniakan kepada saudara karunia-karunia roh. Dan saudara pun menolaknya. Ya. Jadi hati-hati.
karunia roh itu penting untuk kita. Bahasa roh itu penting untuk diri kita sendiri. Jangan pernah salah menafsirkan. Ya. Bahasa roh itu tidak mengerti oleh siapapun. Sebab hanya roh yang berbicara dengan Tuhan. Dan itu untuk membentuk diri sendiri. Tuhan melihat bagaimana secara daging kita ada keinginan untuk datang kepada Tuhan. Ya. Dan roh melihat semua itu. Oleh karena itu rohlah yang memohon kepada Tuhan. Supaya tubuh kita diberikan kekuatan. Makanya kalau tidak mengerti hal supranatural yang sangat dalam, ya, hati-hati. Pengajaran-pengajaran yang terbesar di akhir zaman yang menyesatkan umat Tuhan, ya. Itu dari mana? Ragi Farisi. Yang hanya mengajar oleh karena pengetahuan secara logika, tanpa hikmat daripada Roh Kudus, yang akhirnya menyesatkan dan memisahkan umat Tuhan. Hati-hati dengan pengajaran seperti ini, ya. Banyak orang berkata, ya seperti orang Bu yang dulunya berbahasa roh kan, mereka kan berkata-kata di dalam bahasa yang lain. Kalau prinsip kita seperti itu berarti salah tulisan Paulus. Tulisan Paulus mengatakan tidak seorang pun mengerti bahasa itu. Tetapi waktu jemaat mula-mula mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan berkata-kata di dalam bahasa yang ada di sekelilingnya. Ya. Jadi harus kita mengerti di mana perbedaannya. Ya. Di situ Tuhan menunjukkan kuasanya bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka bisa berkata-kata di dalam bahasa yang bukan bahasa mereka. Di sana Tuhan mau menunjukkan Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Tetapi di saat saudara berdoa sendiri dan Tuhan memberikan bahasa yang baru di dalam mulut kita yang kita tidak mengerti. Di sana ada hal rahasia yang Tuhan singkapkan. Ya. Makanya Rasul Paulus katakan tidak seorang pun mengerti bahasa itu. Sebab dia hanya menyampaikan hal-hal yang rahasia. Tetapi janganlah mengajar dengan bahasa roh benar. Satu contoh, saya berbicara dengan saudara saya dengan bahasa roh. Dan saya tidak menafsirkannya. Kan saya bodoh namanya. Tetapi alangkah baiknya jikalau saya satu contoh mengajar saudara dengan bahasa roh. Dan saya bisa menafsirkannya. Ini. Masalahnya tidak semua orang Tuhan berikan karunia yang sama. Tetapi karunia yang berbeda-beda antara yang lain dengan yang satu. Ya, puji Tuhan. Tuhan berikan karunia bahasa roh dan menafsirkan juga. Ya. Makanya saya tentang habis orang-orang yang menyangkal bahasa roh. Ya. Kalau memang saudara berpikir secara logika untuk menyangkal itu, ya, pakai logika juga untuk melihat orang-orang yang memakai bahasa roh. Satu contoh, saya pernah bilang sama seorang hamba Tuhan, ya, seperti ini, Pak, hidup saya siang malam bahkan 24 jam itu sepenuhnya sudah milik Tuhan. Tidak ada satu detik pun kepikiran lagi akan dunia ini. Dan daging ini tidak ada sedikit pun keinginan akan dunia ini, saya bilang. Ya, dan ini saya sampaikan, saya tidak berbohong kepada saudara. Karena saya salah di hadapan Tuhan. Jikalau ada kebohongan di dalam hati saya, ya. Saya sebagai pengajar, saya tidak mau menjadi guru palsu. Karena siapa nabi dan guru palsu adalah orang yang menyampaikan kebenaran tetapi tidak menjadi pelaku kebenaran. Ya. Nah, kalau ada orang yang menyatakan pembohong ibu segala macam, datang dan silahkan buktikan. Ya. Jangan hanya karena dengar-dengaran dengan orang lain sehingga kita mampu berbicara, mampu menuduhkan sesuatu yang jahat kepada seseorang. Hati-hati, ya. Saya berani menyampaikan kebenaran di saat saya menjadi pelaku, ya. Saya tidak akan menyampaikan apa yang tidak saya lakukan, ya. Haleluya. Nah, jadi saya katakan sama bapak tersebut, sepenuh hidup saya sudah sepenuhnya sama Tuhan. 6 tahun saya sudah full memberikan hidup saya, bahkan meninggalkan dunia ini dan mengikut Tuhan. Yang mau saya sampaikan, Tuhan melihat semua itu. Tuhan melihat hati saya. Tuhan melihat bagaimana perjuangan dan pengorbanan yang saya perbuat. Ya. Hanya karena kecintaan saya kepada Tuhan, saya bilang. Tetapi
Kalau bahasa roh itu dari setan, alangkah kejamnya Tuhan, saya bilang. Kalau bahasa roh itu bukan daripada Dia, alangkah kejamnya Tuhan membiarkan itu dalam diri saya, yang siang malam memberikan hidup kepada Tuhan, yang pergi kemana-mana hanya untuk memberitakan Injil, yang selalu memberitakan kebenaran, yang berseru-seru untuk pertobatan. Kejam kali Tuhan itu, saya bilang. Kalau sesuai dengan pemikiran saudara, bahasa roh itu bahasa setan, nggak ditarik dari saya. Coba saudara berpikir, saya bilang. Apa nggak kejam kali Tuhan itu? Kemarahan Dia buang, ya. Ketersinggungan Dia buang. Segala pikiran-pikiran jahat Dia buang dari saya. Hati yang tidak sabar Tuhan buang, saya bilang. Kenapa bahasa roh tidak Dia buang kalau memang itu dari setan? Di sini juga saudara harus berpikir secara logika. Jangan karena logika saudara dirubah dengan pengajaran-pengajaran itu, sehingga saudara pun tidak melogikakan bagaimana pekerjaan Roh Kudus. Hati-hati, ya. Jangan sampai Tuhan murka dengan hidup saudara. Jangan sampai saudara tidak sampai kepada destiny. Karena orang yang kehilangan kasih mula-mula akan sulit untuk mencapai itu kembali. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, ya. Bahkan di saat dia pun ingin kembali, ada kalanya itu pun tidak sampai. Jadi hati-hati, ya. Bertobat. Coba selidiki di saat saudara diberikan Tuhan pertama kali karunia tersebut, ya. Ini kita bahas memang hanya bahasa roh dulu, ya. Apakah tidak ada perubahan dalam diri saudara? Apakah tidak sesuatu yang indah di saat saudara berbahasa roh? Apakah hidup saudara kacau di saat saudara dapat bahasa roh? Jadi coba selidiki ulang kembali, ya. Itu anugerah. Itu karunia. Jangan menolak apa yang Tuhan telah anugerahkan. Tetapi bagi saudara yang katanya sudah mendapat karunia berbahasa roh, selidiki juga, ya. Nah, ini bagi penolak juga perlu pahami, ya. Nah, supaya apa? Saudara pun tidak salah dan tidak kecewa. Memang banyak juga kesalahan-kesalahan yang telah terjadi di antara anak-anak Tuhan di dalam berbahasa roh. Kesalahannya apa? Banyak mereka yang telah melafalkan bahasa roh itu tanpa disadari mereka mengatakan berbahasa roh, tetapi hanya fasih lidah yang tidak memiliki makna. Jadi perhatikan, selidiki, ya. Dan bahasa roh itu hanya himbauan daripada Roh Kudus, bukan himbauan manusia. Hanya Roh Kudus yang sanggup menghimbau atau menganugerahkan bahasa roh itu di dalam persekutuan kita yang teguh, di dalam keintiman kita yang teguh di dalam Tuhan, ya. Kalau satu contoh kita ada di dalam persekutuan dan persekutuan itu benar-benar dalam, nah pada akhirnya Roh Kudus pun bekerja dan menganugerahkan karunia tersebut, ya. Jadi diperhatikan, kalau contohnya saudara berbahasa roh hanya karena dihimbau oleh manusia, sekalipun itu pimpinannya, mari berbahasa roh, ini mendukakan hati Tuhan. Karena apa? Gembala juga bukan Roh Kudus. Gembala juga adalah manusia. Jadi dia tidak bisa menghimbau manusia untuk menyampaikan mari berbahasa roh. Saya berani katakan ini karena apa? Roh Kudus yang sampaikan. Saya tidak akan sampaikan kalau Roh Kudus tidak akan sampaikan, sekalipun ini bertentangan dengan hati saudara. Tidak masalah, ya. Karena menyampaikan kebenaran itu memang secara daging itu sangat berat, ya. Dan segala apa yang disampaikan oleh Roh Kudus sangat bertentangan dengan daging ini. Jadi saya sampaikan kepada para hamba Tuhan yang menghimbau orang untuk berbahasa roh, bertobat. Kita tidak punya otoritas sebagai manusia, sekalipun sebagai pimpinan atau sebagai gembala, kita tidak punya otoritas menghimbau orang untuk berbahasa roh.
Karena hanya Roh Kuduslah yang punya otoritas untuk menghimbau anak-anaknya berbahasa roh. Sehingga apa yang terjadi saudara? Kalau manusia yang sudah memimpin, ya, orang pun seperti itu. Tetapi apa? Pelafalan atau fasih lidah. Dan saya sampaikan kepada para hamba Tuhan yang mengajarkan untuk berbahasa roh, ya. Saya pernah dengar kursus rodeo atau apa segala macam, mereka diajarkan supaya bisa berbahasa roh dengan angkat lidahmu, tarik ke atas, ya. Atau ada juga yang mengatakan ucapkan haleluya 12 kali, haleluya, 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 haleluya. Bahasa roh tidak bisa diajarkan oleh manusia. Bertobat. Bagi sekte manapun, bagi organisasi manapun yang mengajarkan bahasa roh, ya, saya sampaikan, dan ini apa yang disampaikan oleh Roh Kudus, bertobat. Jangan sampai nanti Tuhan menuntut pertanggungjawaban atas nyawa jiwa-jiwa yang saudara pimpin, ya. Karena akhirnya banyak mereka yang mengucapkan berbahasa roh hanya karena apa? Diperintah oleh saudara, bukan diperintah oleh Roh Kudus. Sehingga mereka berbahasa roh atas apa? Apa yang mereka dengarkan, apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka terima, ya. Wow. Jadi jangan ambil alih pekerjaan Roh Kudus, ya. Tapi biar Roh Kudus yang mengimpartasikan pekerjaannya. Biar Roh Kudus yang menghimbau anak-anaknya untuk berbahasa roh, ya. Banyak orang berkesaksian. Di saat dulu saya pernah menyampaikan ini, akhirnya mereka flashback. Bu, ternyata benar yang ibu bilang. Apa? Setelah kami selidiki, bahasa yang kami ucapkan hanya karena kami sudah diajarin, Bu. Memang kalau kami pikirkan karena disuruh berbahasa roh, orang lain berbahasa roh, kami pun jadi ikut-ikutan. Wow. Tanpa disadari, para hamba Tuhan yang mengajarkan bahasa roh, ya, secara fisik, tanpa disadari hamba Tuhan yang menghimbau untuk berbahasa roh, maka menghimbau jemaat untuk apa? Melelahkan lidah, melelahkan mulut, hanya untuk kata-kata yang tidak memiliki arti. Karena kalau itu bahasa yang keluar karena fasih lidah atau pelafalan lidah, maka itu tidak akan memiliki arti. Itu tidak akan memiliki makna yang besar. Bahkan itu ada apa? Mendukakan hati Tuhan. Jadi hati-hati, saudara juga kalau sudah memiliki karunia berbahasa roh, ya. Jangan karena lidah ini, mulut ini sudah memang benar-benar fasih, ya. Sehingga dengan gampangnya kita mengatakan oralabasi kararabasana. Jadi saya sampaikan juga ini tidak memiliki arti. Karena apa? Saya mengatakannya tidak di dalam kepenuhan akan Roh Kudus. Jadi kita harus mengungkapkan itu hanya karena di saat kita kepenuhan akan Roh Kudus. Jangan segitu sampai saja orang berbahasa roh ikut-ikutan langsung bahasa roh. Hati-hati. Jangan bermain-main dengan pekerjaan Roh Kudus. Sebab pekerjaan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang kudus. Ya. Jadi bertobat, ya, selidiki. Terlebih para hamba Tuhan yang membuat kursus-kursus bahasa roh, ya. Jangan sampai kemurkaan Tuhan semakin besar dalam hidupmu dengan melakukan hal demikian, ya. Sebab dengan kita melakukan kesalahan, kita hanya akan menimbun-nimbun kemurkaan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Dengan kita menghimbau mereka untuk berbahasa roh sehingga mereka berbahasa roh dengan pelafalan lidah, apakah itu tidak menjebak? Apakah itu tidak menyesatkan anak-anak Tuhan yang nantinya Tuhan akan tuntut? Hei kamu anakku, kenapa engkau menghimbau mereka untuk pekerjaan yang bukan pekerjaanmu? Bukankah aku yang pantas untuk melakukannya, kata Tuhan? Ya. Tuhan yang pantas mengerjakan itu, bukan manusia. Tuhan yang pantas menghimbau anaknya untuk mengeluarkan kata-kata dalam bahasa roh. Ini baterai saya habis ini, ya. Saya akan coba buka dari handphone yang lain supaya kita tidak terganggu. Haleluya. Ini saking semangatnya ini, tadi saya tidak cek.
Haleluya, ini saya ganti ya, mohon maaf. Karena baterainya ini sudah habis. Tetap saudara kembali, saya akan sambung ini ya. Oke, kita tunggu aja sampai baterainya benar-benar 0%-nya. Haleluya. Oke, saya rasa kita sudah paham ya tentang bahasa roh. Bahasa roh itu ada untuk membentuk diri sendiri, ya. Dan nubuat ada untuk apa? Membangun jemaat. Bahasa roh membangun diri sendiri. Haleluya. Dan nubuat itu juga tidak bisa dibuat-buat ya. Karena nubuat itu juga untuk membangun jemaat. Dan jangan pula di saat kita mendengarkan nubuat, oh itu menakut-nakuti. Oh tidak. Nubuat tidak menakut-nakuti. Nubuat itu untuk membangun. Sekalipun bencana-bencana besar yang akan dinyatakan, ya, jangan takut. Itu bukan untuk menakut-nakuti. Dan jangan pula kita jadi menolak di saat si penubuat menyampaikan bencana-bencana besar yang akan terjadi, ya. Kita belajar dari Yunus. Waktu Tuhan berfirman kalau Tuhan akan memporak-porandakan atau menghancurkan kota Niniwe, ya. Nah, itu kan kalau kita dengarkan seperti menakut-nakuti, gitu ya. Nah, tetapi nubuat tujuan untuk membangun. Di saat Tuhan menyampaikan hal tersebut, apa yang terjadi? Kota Niniwe, orang-orang di dalam kota tersebut membangun hubungan mereka kepada Tuhan. Sehingga tanah itu tidak jadi ditunggang balikkan, ya kan? Nah, jikalau Tuhan pun bernubuat atas tanah saudara atau tanah dimanapun di seluruh bumi ini, jangan saudara mengatakan, ini menakut-nakuti, bukan daripada Tuhan ini. Nah, tetapi yang ada, kalau nubuat itu disampaikan, mari bangun hubungan yang intim kepada Tuhan. Mari bersekutu kepada Tuhan. Supaya apa? Kita dilepaskan dari segala bencana. Haleluya. Haleluya. Jadi, saya memintakan bagi kita semua untuk lebih berhikmat. Dan jangan terombang-ambingkan oleh apapun. Saya akan baca satu ayat peneguh bagi kita ya, dari Yakobus pasal yang pertama. Ini berbicara tentang hikmat. Makanya tadi saya sampaikan di sini pentingnya kita untuk memiliki hikmat ya. Satu Yakobus pasal pertama ayat yang ke-5 sampai selesai lah ya. Sampai ayat 8. Saya akan bacakan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Elohim, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya, ya. Orang yang gampang terombang-ambingkan, jangan ia mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Ya. Hari ini saudara dapat karunia roh karena pengajaran yang baru ya. Saudara pun terombang-ambingkan. Maka siapa saudara di hadapan Tuhan dengan pribadi yang gampang terombang-ambingkan oleh karena kurangnya hikmat? Maka kita itu adalah orang yang tidak akan menerima, orang yang tidak akan menerima sesuatu yang daripada Tuhan. Ya. Bahkan dikatakan orang seperti ini adalah
orang yang tidak akan tenang dalam hidupnya. Karena apa? Mendua hati. Saya tidak akan pernah mendua hati. Selama 6 tahun saya berjalan ya, banyak tantangan yang saya terima akan penyingkapan Roh Kudus ya. Bahkan banyak orang-orang yang memasuki dengan apa pengajaran-pengajaran yang mereka sampaikan. Begini bu, begini. Tetapi saya tetap pegang teguh. Karena apa? Apa yang saya dapatkan adalah bukan diajarkan oleh manusia. Dan tidak seorang manusia pun mengajarkannya. Tetapi apa yang saya dapatkan adalah daripada Roh Kudus. Dan apa yang berasal daripada Roh Kudus adalah kebenaran. Dan akan saya pegang teguh. Ya. Dan saudara pun harus memiliki prinsip demikian. Jangan karena saudara datang ya, jangan karena saudara didatangi oleh orang yang tingkat ilmunya tinggi, sarjana teologi, master teologi, bahkan profesor, doktor teologi, sehingga saudara pun terombang-ambingkan. Ya. Jangan. Jemaat-jemaat yang dilayani Paulus, mereka juga terombang-ambingkan oleh siapa? Pengajaran-pengajaran oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka ini orang-orang hebat, orang-orang besar. Tetapi Rasul Paulus juga tegas mengatakan kepada mereka untuk tidak gampang terombang-ambingkan. Sekarang ragi Farisi semakin besar, saudara. Oleh karena itu pegang mahkotamu. Pegang segala apa yang ada padamu. Jangan sampai orang lain mengambil mahkota tersebut ya. Ini sudah dapat bahasa roh, sudah dapat karunia bernubuat, sudah dapat karunia mujizat mengusir setan. Tetapi karena pengajaran-pengajaran yang syarat terombang-ambingkan, sebenarnya karena apa? Kalau saya melihat orang-orang yang seperti ini, yang masih memiliki kekhawatiran, yang masih memiliki ketakutan, yang selalu mencari-cari kebenaran oleh karena rasa takut dan rasa khawatir. Sementara kebenaran itu hanya ada di mana? Dengan rajinnya kita bersekutu membaca firman Tuhan, cukup. Jangan buka khotbah sana sini tanpa ada pembentengan, pusing saudara. Ya. Jangan hanya membuka-buka YouTube. Jangan hanya membuka-buka khotbah, tetapi tidak ada pembacaan kitab suci. Kalau hanya dengan membuka-buka khotbah ya, ikut ibadah live streaming ya, sangat rajin ya. Dan kalau sudah ada pengagungan di dalam hati kita akan orang yang mengajarkan tersebut, padahal itu adalah manusia, maka Tuhan pun cemburu. Ya. Jadi saya tidak heran kalau banyak hal yang akan tertutup tidak disingkapkan. Makanya andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia. Ya. Luar biasa di akhir zaman ini. Saya melihat kalau orang sudah mengikut seseorang hamba Tuhan, dia hanya berpaut ke dalamnya, kepadanya. Ya, saya juga sampaikan kepada saudara yang telah mengikuti pelayanan ini ya, jangan jadikan saya seperti itu. Saya pun manusia yang terbatas. Saya pun tidak sempurna. Ya, jadi jangan pernah mengagungkan manusia, tetapi agungkanlah Tuhan. Manusia terbatas di dalam dagingnya. Tetapi Tuhan tidak terbatas karena dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja. Jadi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau saudara mengandalkan saya atau mengandalkan hamba-hamba Tuhan yang lain, maka terkutuklah saudara. Andalkan Tuhan. Itulah pentingnya. Kalaupun saudara membuka YouTube ini ya, atau membuka YouTube yang lain, tetapi jangan pernah lupa buka kitab suci. Baca siang malam. Jangan hanya menelan mentah-mentah apa yang kami sampaikan. Karena apa yang kami sampaikan juga tidak sempurna. Karena kami adalah manusia yang terbatas. Ya, ini saya herannya kalau sudah mengikut satu orang hamba Tuhan ya. Luar biasa. Mau dikatakan kiri-kiri, kanan-kanan. Tanpa menelaah, tanpa mengkaji. Tanpa menyelidiki sesuai firman apa enggak. Bahkan sampai berdebat. Sampai menganggap apa yang diterima adalah sesuatu yang benar. Organisasi kami yang benar. Makanya Tuhan pernah sampaikan ya. Bahkan denominasi inilah yang menjadi jembatan pemisah antara umatku, kata Tuhan. Karena apa? Yang satu menganggap dirinya benar dan yang lain pun demikian.
Sementara pengajaran yang satu dan yang lain ada perbedaan. Makanya kerinduan Tuhan di akhir zaman apa? Persatuan umat Tuhan. Inilah yang akan sulit tercapai karena apa tadi? Denominasi juga, ya, organisasi juga. Bukan saya melarang saudara untuk masuk ke dalam organisasi. Silahkan, ya. Karena kita juga harus membaur kepada saudara seiman. Tetapi jangan jadikan organisasi yang saudara ikuti menjadi benteng pemisah untuk yang lain. Ya. Mari bagi kita semua, mari kita bersatu hati untuk mewujudkan impian dan harapan Tuhan untuk umatnya di akhir zaman, yaitu apa? Persatuan. Robohkan benteng-benteng pemisah dengan segala dogma-dogma yang diajarkan oleh manusia. Namun mari kita bersatu, mari kita teguh, mari kita sehati, sepikir dan sejiwa hanya di dalam satu pengajaran sesuai dengan yang tertulis dalam firman Tuhan. Selesai. Itu saja. Jangan karena pimpinan saudara, jangan karena organisasi saudara, saudara pun memisahkan diri dari yang lain. Ya, ingat betapa murkanya Tuhan dengan orang-orang seperti ini. Betapa berdukanya Tuhan dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Dan bagi para hamba Tuhan, saya juga sampaikan, ya, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan nanti di akhir Tuhan berkata kepada saudara, enyahlah daripadaku, engkau sekalian pembuat kejahatan. Oh, kurang ya. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenalmu. Enyahlah daripadaku, engkau sekalian pembuat kejahatan. Padahal kita tadi yang berseru-seru itu, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu juga? Bukankah kami membuat mujizat demi namamu? Tetapi Tuhan akhirnya bilang sama kita, aku tidak mengenalmu. Enyahlah daripadaku, engkau sekalian pembuat kejahatan. Jangan sampai Tuhan menyatakan itu kepada saudara. Oleh karena apa? Selama di dalam dunia, saudara tanpa saudara-saudari telah mencuri kemuliaan Tuhan dengan apa? Senang untuk dipuji. Dan tidak memberikan makanan yang benar kepada jemaat, kepada domba-domba yang Tuhan percayakan. Ya. Oleh karena itu selidiki makanan-makanan yang harus engkau berikan kepada domba-domba yang Tuhan percayakan kepadamu, sebab itu bukan jemaatmu. Sebab kita semua adalah jemaatnya Tuhan, ya. Namun kita hanya diberikan tugas saja untuk menuntun mereka, karena panggilan berbeda-beda. Tetapi jangan pernah salah di dalam setiap panggilan. Haleluya. Udah cukup dalam itu ya. Jaga apimu. Jaga persekutuanmu. Ingat, iblis akan berusaha dengan keras untuk menjerat anak-anak Tuhan. Bahkan dia pun hendak menjerat siapa? Orang-orang pilihan. Jadi bagi engkau yang menyatakan diri sebagai orang pilihan, jangan kepedean ya, merasa oh saya benar, Tuhan nanti datang saya sudah akan terangkat. No. Selama dunia masih berjalan, selama matahari masih menyinarkan sinarnya, maka hari itu akan menjadi ujian bagi setiap kita. Oleh karena itu jangan pernah merasa di zona nyaman, tetapi senantiasalah berjaga-jaga, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mengejar kekudusan. Saya pernah sampaikan bagi kita semua ya, ada beberapa hal yang Tuhan singkapkan. Ini Tuhan sudah mau datang. Tuhan akan mengangkat kita di dalam tubuh kemuliaan ya. Nah, sepertinya ini sudah mulai dekat ya. Tuhan juga berfirman kalau angkatan ini akan berlalu, angkatan ini akan berakhir ya. Mungkin saudara tidak pernah berpikir, asal dengar saja, asal baca, oh pesan Tuhan hari ini seperti ini, kita hanya membaca tanpa menelaah, tanpa menyimak ya. Berapa kali Tuhan sampaikan,
Anakku, angkatan ini akan berakhir. Kalau dikatakan anak angkatan ini akan berakhir, nah di situ kita harus berpikir. Satu angkatan itu sesuai dengan usia manusia. Ya, usia manusia di akhir zaman ini berapa? 70, 80, 90 tahun sudah hebat. Ya, jadi jangan saudara merasa dunia ini masih berjalan ratusan tahun. Sekarang saja kita melihat kekacauan, kehancuran sudah terjadi di mana-mana. Ya, bencana-bencana besar terjadi melanda bumi. Dan ini saudara harus pegang ya. Tulah besar akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Jangan heran ya. Bencana-bencana besar akan melanda bumi ini. Kelaparan besar akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Bahkan ini Tuhan sampaikan, kelaparan yang seperti ini pun belum pernah terjadi di muka bumi. Itu adalah salah satu daripada 7 tulah yang pernah Tuhan sampaikan yang akan terjadi sebelum dunia ini berakhir. Ya, itu nubuatan. Ya. Kelaparan besar, oleh karena itu mari berjaga-jaga, berhikmat. Ya. Lihat segala situasi. Dan ini juga Tuhan sampaikan beberapa hari yang lalu, anakku sampaikanlah, sampar akan semakin besar. Sampar itu apa? Saya pernah sampaikan kepada saudara akan ada efek yang akan terjadi dari segala yang dikerjakan di dalam bumi ini. Dan bagi yang tidak berhikmat yang telah menerimanya akan ada efek. Saya ingat tahun lalu Tuhan katakan, anakku engkau akan melihat bahkan 2 tahun ke depan akan semakin nyata. Ya, 2 tahun ke depan berarti kita akan melihat apa? Mulai perjalanan 2023 sampai seterusnya, kematian akan semakin banyak. Penyakit-penyakit akan semakin besar, serangan jantung, kanker, cacar, ya, apalagi tumor, ini akan semakin besar karena apa? Mulai reaksi di dalam tubuh oleh partikel yang akhirnya nanti merongrong sel darah kita. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba nanti orang bermatian. Ini Tuhan sudah sampaikan. Saudara bisa buka ya kesaksian di YouTube saya di beberapa bulan yang lalu. Tahun lalu kayaknya. Dan sebenarnya ini sudah terjadi. Jadi jangan merasa di zona nyaman. Bagi saudara yang sudah kemarin itu terlanjur, saya katakan doakan. Doakan. Jangan sampai kematian itu